Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini materi pertama saya akan bahas tentang pengenalan routing. Jadi di sini saya mempunyai dua buah perangkat dan ada dua host. Di sini yang pertama adalah dengan IP 192.168.1.10 dan yang kedua adalah 192.168.1.11/24. Di sini adalah dua segmen yang sama ya. Kemudian di dua host ini terhubung ke switch, dari switch terhubung ke perangkat router. Router ini memiliki IP 192.168.1.1. Router ini akan dijadikan sebagai gateway, default gateway. Masing-masing kita ketahui ya, fungsi router adalah untuk menghubungkan jaringan berbeda. Nah, di sini kita lihat ada tabel routing, di mana tujuannya adalah 192.168.1.0/24. Ini adalah jaringan yang terhubung secara lokal, berarti apapun paketnya untuk jaringan 192.168.1.0/24 dapat diteruskan secara lokal dalam jaringan. Sekarang kita lihat di sini ada tambahan topologi. Nah, di sini ada dua topologi dengan segmen yang berbeda. Di mana yang pertama adalah 192.168.1.1. Kemudian yang kedua adalah 192.168.2.1. Nah, di sini kita lihat ada tabel routingnya. 192.168.1.1 adalah jaringan yang terhubung ke lokal. Dan untuk router di sebelah kanan 192.168.2.0 adalah jaringan yang terhubung secara lokal. Oke. Sekarang katakanlah host di sebelah kiri 192.168.1.10 ini akan ngirim paket ke 192.168.2.10. Nah, kita pahami dulu paket yang akan diteruskan ini. Jadi paket pertama kali dibuat oleh 192.168.1.10 yang ngirim paket ke host lain yang berbeda. Oke. Jadi paket dikirim terlebih dahulu ke gateway default, ke router. Nah, dari router yaitu IP 192.168.1.1 akan meneruskan ke paket yang lain. Nah, karena di sini tidak ada tabel routing, jadi si router ini tidak tahu dia akan mau ngirim paket kemana. Oke. Nah, kita perlu update tabel routing atau menambahkan routing di sisi router. Nah, ini adalah routingnya, destination-nya ke 192.168.2.0/24. Tipenya adalah static. Oke. Next hop-nya adalah 192.168.2.1. Nah, next hop-nya ini adanya di router di sebelah kanan. Dengan informasi tambah, router sekarang akan dapat mengirim paket yang diteruskan ke samping. Router lain dari 192.168.2.1 dia akan dapat meneruskan paket yang terhubung secara lokal ke 192.168.2.10. Nah, di sini dari IP host 192.168.2.10 mau menuju ke 192.168.2.10 dia tidak akan mengenali ya, karena tidak ada routing balasan. Nah, traffic dari si host 2.10 ini dia akan mengirim paket ke default router 192.2.1. Nah, 2.1 ini tidak mengenal IP 192.168.1.10. Nah, ini perlu ada namanya tabel routing lagi ya. Oke, perlu update routing lagi. Nah, ini adalah tabel routingnya 192.168.1.0/24. Next hopnya adalah 192.168.1.1. Nah, 1.1 ini yang di sebelah kiri, router di sebelah kiri. Jadi di next hop-nya atau di pointingnya ke router sebelah kiri. Dengan adanya ini berarti informasi tambahan akan dikirim ke 1.1 di sisi kiri. Nah, dia akan kirim ke tujuannya yaitu 192.168.1.10. Nah, sekarang saya akan coba buat lagi di sini. Kita lihat videonya, ada topologi, ada 3 topologi. Nah, ini 1.0, 2.0, kemudian yang ketiga adalah 192.168.3.0/24. Nah, kita akan menghubungkan semua jaringan ini satu sama lain. Jadi setiap jaringan dapat menjangkau setiap jaringan yang lain. Sekarang mari kita lihat tabel routingnya untuk masing-masing router ini. Untuk router sebelah kiri kita lihat destination-nya 192.168.1.0 adalah jaringan yang terhubung ke lokal. Dan kemudian kita akan menambahkan dua tabel routing
yaitu menuju ke 2.0 dan yang lain menuju 3.0. Dan alamat IP hop berikutnya adalah router untuk masing-masing jaringan tersebut. Karena secara manual mengkonfigurasi itu adalah routing statik. Demikian pula juga tabel sebelah kiri di jaringan kedua. Nah, ini kita lihat tentang kita bicara tentang 3 jaringan yang sangat sederhana ya. Bayangkan organisasi besar yang memiliki begitu banyak jaringan dan yang mencakup beberapa lokasi geografis. Nah, routing table mereka tidak akan cukup untuk mengkonfigurasi. Jadi kita juga bingung sebagai network engineer kalau menggunakan routing statik dengan topologi atau segmen yang sangat besar. Nah, ini diperlukan adanya perubahan routing, yaitu bisa menggunakan routing dynamic. Itulah sebabnya kami routingan disebut router dinamis. Nah, dia secara otomatis bisa mengisi tabel routing. Oke. Nanti saya akan bahas tentang routing dynamic ya, perbedaan antara routing dynamic dan routing static. Ini adalah pembahasan pertama tentang pengenalan routing. Oke, demikian untuk pembahasan konsep pengenalan routing ini. Selanjutnya adalah saya akan bahas tentang routing static dengan routing dynamic. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.